Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah materi kita hari ini mengenai ancaman disintegrasi bangsa di bagian kedua. Nah, kalau misalkan kalian belum nonton yang bagian pertama, kalian bisa lihat di sudut kiri atas ya. Itu adalah disintegrasi bagian pertama. Kita membahas disintegrasi secara umum dari 3 bidang. Juga kita membahas secara khusus di bidang ideologi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana ancaman disintegrasi bangsa di 2 bidang terakhir, yaitu di bidang kepentingan ya, pergolakan akibat kepentingan, dan juga yang satu lagi adalah di bidang sistem pemerintahan. Nah, langsung aja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pergolakan akibat kepentingan ya. Nah, di sini ada 3 peristiwa, itu pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang kedua pemberontakan Andi Aziz, yang ketiga pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, pemberontakan APRA seperti apa? Nah, ini ya. Tokoh utamanya adalah Raymond Westerling. Dia adalah salah satu petinggi ya waktu itu di KNIL, Tentara Kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Nah, tentara-tentara ini itu ada di beberapa daerah ya, di beberapa daerah kekuasaan Belanda seperti itu. Nah, awalnya latar belakang yang muncul adalah ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan pembentukan APRIS. Nah, KNL ini tidak setuju dengan dibentuknya APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, kita tahu setelah KMB itu Indonesia membuat angkatan perang sendiri. Republik Indonesia setelah KMB menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana di dalamnya ada APRIS. Nah, KNL ini, Westerling ini tidak setuju dengan adanya APRIS dan ingin mempertahankan terus negara Pasundan, gitu ya. Ingin mempertahankan negara Pasundan dan ingin agar KNIL ini menjadi ya tentara federal di Pasundan itu. Akhirnya seperti apa? Westerling pun mengultimatum pemerintah RIS agar melaksanakan keinginannya. Namun waktu itu akhirnya RIS tidak menerima itu. Ada perintah diperintahkan untuk melawan atau menangkap Raymond Westerling. Nah, karena ultimatumnya ditolak, maka ya secara mendadak Westerling kemudian bergerak di Bandung ya, membunuh secara mendadak ratusan pasukan divisi Siliwangi saat itu dan menguasai beberapa kota di Bandung. Terus setelah itu dia pun akhirnya menuju Jakarta ya, ingin membunuh Menteri Pertahanan waktu itu yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun alhamdulillah semua itu bisa digagalkan oleh pemerintah RIS waktu itu. Selanjutnya adalah jalannya pemberontakan ya. Jalannya pemberontakan ya, Indonesia RIS berhasil melemahkan lah ya APRA. Karena di akhir 1950 pasukan APRA mulai tercerai-berai karena Raymond Westerling pun akhirnya pergi atau kabur ke Belanda. Ya. Nah, karena dia kabur ke Belanda, akhirnya pasukan APRA pun tercerai-berai. Ya, akhirnya APRA pun menerima RIS dan bergabung bersama APRIS seperti itu. Ini adalah korban Westerling waktu itu. Ini adalah potret-potret yang terjadi di Bandung waktu itu ya. Ini adalah gambarannya seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Nah, sama dengan APRA, jadi baik APRA, Andi Aziz, dan RMS itu adalah pemberontakan yang berlatarkan kepentingan apa? Nah, mereka ini adalah sama-sama dari HNIL atau sama-sama berkepentingan di daerahnya masing-masing. Dia tidak mau menerima kedatangan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tidak mau menerima APRIS karena takut kekuasaan yang telah dia peroleh sebelumnya itu hilang. Nah, di sini kita akan masuk ke pemberontakan Andi Aziz. Dan Andi Aziz ya sama ya, latar belakangnya adalah pembentukan APRIS gitu ya. Nah, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. Andi Aziz sama dengan APRA. Dia tidak setuju dibentuknya APRIS dan menolak kedatangan APRIS di Makassar waktu itu. APRIS tetap mengirimkan APRIS ke Makassar karena Makassar adalah bagian dari Indonesia. Nah, karena pemerintah RI waktu RIS itu tidak menanggapi keinginannya Andi Aziz, maka Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar.
dan menguasai Makassar. Ya. Nah, karena Andi Aziz ini telah melakukan hal itu, maka RIS pun mengultimatum terhadap Andi Aziz. Ultimatum itu apa? Ada beberapa yang tidak tahu. Ultimatum itu adalah istilahnya ancaman gitu ya, peringatan kepada seseorang agar melaksanakan keinginan yang mengultimatum. Dalam hal ini, si ultimatumnya apa? Yaitu dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Itu ultimatumnya. Ya. Jadi kalau misalkan tidak dilaksanakan ultimatum itu, maka jalan terakhir adalah penyerangan atau lewat jalan militer gitu ya. Kalau misalkan tidak melapor diri, maka jalan militerlah, penumpasan militernya yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah, lalu bagaimana, apakah Andi Aziz datang memenuhi ultimatum RIS atau tidak? Nah, dia sebenarnya datang ke Jakarta waktu itu, akan tetapi dia telat gitu. Lebih dari 4x24 jam ketika dia datang ke Jakarta, pasukan dari RIS itu sudah pergi ke sana, ke Makassar ya, lewat Kolonel Kawilaran. Nah, Andi Aziz tetap diamankan di Jakarta dan pasukannya yang terlanjur berontak di sana akhirnya berhasil ditumpas oleh Kolonel Kawilaran. Lalu bagaimana Andi Aziz sendiri ya? Akhirnya Andi Aziz ya ditangkap dan diadili secara militer dan dihukum penjara ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana tentang pemberontakan RMS? Nah, ini adalah tokoh dari RMS ya, Republik Maluku Selatan. Yang namanya juga sudah jelas ya, bahwa RMS ini menginginkan ya kemerdekaan terpisah terpisah dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Tokohnya siapa? Yaitu adalah Dr. CRS Sumokil, pemimpin pemberontakan RMS. Ya. Nah, kebijakan pemerintah NIT waktu itu yang gabung ke RI yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI ya, dari RIS ini ada kan, setelah RIS dibentuk ada keinginan untuk membuat RIS itu dibubarkan menjadi NKRI lagi. Nah, Sumokil tidak setuju dengan hal itu. Nah, karena dia tidak setuju dengan hal itu, maka dia memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan. Nah, pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNIL di Ambon. Nah, bagaimana untuk menghadapi ini? Untuk menghadapi pemberontakan RMS sebenarnya sudah dijalankan ya. Pemerintah Indonesia sudah menempuh cara damai lewat Dr. Lenina, cuman memang tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil perundingan itu, cara damai, akhirnya satu-satunya jalan adalah operasi militer untuk menumpas RMS ini, yaitu lewat Kolonel Kawilaran. Nah, akhirnya ya dengan kekuatan sebenarnya berlarut cukup lama ya, bayangkan dari 50 sampai 63 RMS ini ada di Maluku sana. Dia Sumokil pun memimpin pemberontakan. Nah, jadi dalam buku sejarah Indonesia itu diceritakan bahwa kita kesulitan ya menghadapi RMS karena memang pasukan KNIL yang dari Maluku ini dia pasukannya pasukan komando, jadi tingkat lebih tinggi. Memang secara militer dia bagus, tapi namun akhirnya tetap bisa ditumpas. Ya, 2 Desember 1963 akhirnya ditangkap dan Sumokil dihukum mati. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari dari APRA, dari Andi Aziz sampai ke RMS itu pergolakan sama, yaitu di bidang kepentingan terhadap ketentaraan dan kepentingan terhadap kekuasaan di daerahnya masing-masing. APRA, Westerling dengan kekuasaannya yang ada di Jawa Barat, jabatannya Jawa Barat, Andi Aziz yang ada di Makassar, dari RMS ini Sumokil yang ada di Maluku, seperti itu. Ya. Nah, itu dari kepentingan. Sekarang masuk ke yang ketiga, yaitu pergolakan karena sistem pemerintahan. Di dalamnya ada PRRI, ada Permesta, dan yang terakhir ada negara federal dan BFO. Ya. Nah, seperti apa pemberontakan PRRI ya? Nah, adanya kecemburuan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat. Dan sebenarnya PRRI dan Permesta itu adalah pemicunya sama ya, yaitu adanya kecemburuan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kenapa? Karena memang ada ketidakadilan proporsi pembangunan yang ada di pusat dengan daerah seperti itu. Nah, dari adanya kecemburuan dan kekecewaan ini akhirnya ternyata meluas terhadap tuntutan otonomi daerah. Nah, kekecewaan tersebut kemudian diwujudkan dalam pembentukan dewan-dewan daerah, di mana dewan-dewan daerah ini ada 4 ya, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Dari sana kemudian selain dari ada tuntutan daerah ini, ternyata didukung juga oleh orang-orang yang dari pusat. Seperti di sini ada Saprudin Prawira Negara, ada Burhanuddin Harhab juga. Dan kemudian Syarifudin ini diangkat menjadi Perdana Menteri di PRRI ini. Sebenarnya Nasution waktu itu sebagai jenderal sudah ingin menempuh cara damai. Namun karena memang tidak terselesaikan dengan cara damai, akhirnya ya dibuatlah beberapa operasi untuk menumpas pemberontakan PRRI ini. Ya, di sini pemerintahan melakukan operasi militer seperti operasi Tegas ya, operasi 17 Agustus, operasi Sadar, dan operasi Merdeka. Nah, setelah ini pembentukan operasi itu akhirnya kemudian PRRI dapat ditumpas. Lalu di selanjutnya pemberontakan Permesta ya. Nah, sebenarnya PRRI dan Permesta ini adalah sejalan dan senafas karena memang Permesta lahir sebagai dukungan terhadap PRRI ya. Karena di sini dilihat dari latar belakangnya juga sama, yaitu tidak puas dengan pembagian alokasi biaya dan pembangunan dari pemerintah pusat. Nah, pada 2 Maret 1957 Vence Sumual ya, Vence Sumual itu adalah Dewan Manguni ya, tadi ya di awal di PRRI disebutkan. Nah, Dewan Manguni ini dipimpin oleh Vence Sumual. Nah, Vence Sumual ini yang kemudian memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Setelah itu akhirnya dilancarkan operasi gabungan yaitu Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Minto Hendraningrat dan Operasi Sabta Marga satu yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Nah, setelah mereka akhirnya ditangkap dan dipenjara, kemudian tahun 1961 pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322 tahun 1961 memberikan amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat dalam Permesta. Amnesti itu apa ya? Pengampunan ya dari presiden. Kenapa diampuni mereka? Padahal kan mereka juga memberontak. Nah, di sini berbeda halnya dengan Andi Aziz ya, dengan yang lain. Jika Andi RMS itu RMS membentuk republik sendiri, nah ingin membentuk negara sendiri, nah Permesta dan PRRI sebenarnya adalah sebagai kritik terhadap pemerintah. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya presiden mau membuat atau memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat dalam PRRI dan Permesta ini. Nah, itu yang di bidang sistem pemerintahan yang pertama. Tadi ada otonomi daerah ya, DPRRI dan Permesta, soal hubungan daerah dan pusat. Juga tentang alokasi dana yang ada di pemerintah dengan pusat. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan negara federal dan BFO. Kita tahu BFO adalah negara atau badan musyawarah dari negara-negara federal. Badan musyawarah negara federal kecuali RI dalam RIS ya. Jadi setelah perjanjian Linggarjati kita membentuk RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat ini di dalamnya ada RI, ada negara-negara lainnya, negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur, dan negara-negara lainnya. Nah, dengan di BFO ini, nah negara-negara tersebut dipertemukan oleh siapa? Yaitu oleh Van Mook yang ingin menegakkan kekuasaan Belanda kembali di Indonesia. Nah, dalam BFO ini terdapat 2 golongan, yaitu golongan federalis pro-Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, dan golongan federalis pro-republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Nah, dalam BFO ini, apalagi setelah adanya agresi-agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, perpecahan pun kian meruncing ya antara dua kubu ini. Nah, dari dua kubu ini, yang pro-federalis adalah dari Sultan Hamid ya,
dari Kalimantan, dan Mansur dari Sumatera Timur. Nah, kalau misalkan di federalis pro republik itu ide anak Agung Gede ya, dia yang ingin masuk ke negara kesatuan, dan juga dari Adil Pura Direja dan Jumhana dari negara Pasundan. Nah, ada perbenturan dua golongan ini yang kemudian terus ya berseteru ingin mengajak negara-negara federal lainnya untuk bergabung dengan golongannya masing-masing, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS, akhirnya ingin kembali ke NKRI, dan akhirnya pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Itulah materi mengenai ancaman disintegrasi bangsa di bagian kepentingan dan di bagian sistem pemerintahan. Nah, dari dua ini, dari kemarin kita bahas bahwa dari ketiga bidang ini sama ya, bahwa konflik yang terjadi, disintegrasi bangsa yang terjadi itu sangatlah merugikan bangsa. Kita harus menyadari bahwa konflik, potensi disintegrasi ini masih tetap ada. Maka mari kita bersatu dan bersatu menegakkan NKRI. Oke, itu adalah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Oh iya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan pilih mana yang akan dibahas, mana yang kita kaji sama-sama. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.